Dikala mentari pagi menyapa tanah Trowulan, sinar keemasan menyingkap kemegahan ibu kota Majapahit. Di bawah pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, negeri ini hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Jalan-jalan batu membentang, menghubungkan istana megah dengan pasar yang ramai oleh pedagang dari berbagai penjuru. Suara tawar-menawar berpadu dengan denting logam dan wangi rempah dari negeri seberang. Disinilah nadi kejayaan berdenyut di jantung peradaban yang mempersatukan tanah-tanah Nusantara dalam satu nama, Majapahit. Di balik tembok bata merah yang menjulang, terbentang istana megah tempat sang maharaja tinggal. Halaman luas berhias kolam dan taman indah, tempat para putri dan permaisuri bercengkrama. Gamelan berpadu dengan tari-tarian istana, melukiskan kemewahan Majapahit, pusat peradaban yang memukau dunia. Namun, satu peristiwa yang akan mengubah nasib Majapahit. Dari kejauhan, lautan perlahan dipenuhi layar-layar asing. Armada manggel bersandar di pelabuhan, dan ribuan prajurit berbaris turun. Langkah mereka berat, membawa bayang ancaman dari utara. Lari, kita diserang! Laporkan kepada Gusti Raja! Kota Trowulan berubah menjadi lautan api. Prajurit Mongol menjarah, membakar rumah, dan menyeret penduduk tak berdaya. Kabar invasi itu menggema hingga ke jantung istana. Para rakrian, pejabat tinggi Majapahit, seketika meninggalkan kesibukan mereka. Dengan langkah cepat dan wajah tegas, mereka menuju Balairu Agung. Baginda, kita harus melawan. Kita kerahkan seluruh pasukan terbaik dengan kekuatan penuh. Kerahkan yang Majapahit dan armada laut di muara sungai. Jangan takut, kita hancurkan mereka. Saya akan lewat jalur langitan. Rakyat Majapahit budiman, bergabung dengan pasukan kami. Kita usir penjajah. Oh, aku akan ikut bergabung. Seluruh penjuru Majapahit mulai bergerak. Dari desa hingga istana, para prajurit direkrut dan dipersiapkan. Di bawah Panji Surya Majapahit, mereka berlatih pedang dan berkuda. Satu tekad, satu sumpah, Majapahit siap bertempur. Sumpah Palapa! Di bawah komando Gajah Mada, Majapahit menyiapkan strategi agung. Barisan gajah, kuda, dan panah siap menanti perintah. Saat genderang perang bergema, bumi pun bergetar. Dua pemimpin, satu takdir, satu sejarah yang akan mengguncang dunia. Di tengah kobaran perang, dua panglima agung bertemu, Mahapatih Gajah Mada dan Ali Sakar. Dua simbol kejayaan dan ambisi. Pedang dan keris beradu menyalakan bara di langit Trowulan. Hingga satu sabetan keris sakti, Gajah Mada menumbangkan Panglima Mongol. Dan kemenangan besar Majapahit pun tercipta. Majapahit! Di Pelabuhan Tuban, Laksamana Empu Kristo mempersiapkan armada laut Majapahit. Deretan jong raksasa berlayar megah.
diikuti Malangbang dan Kelulus yang lincah membelah ombak. Panji Surya Majapahit berkibar di angin timur untuk menegakkan kejayaan Nusantara. Kelulus cepat melaju di antara gelombang, menembakkan panah api tanpa henti. Malangbang perkasa mendekat, menghempas musuh dengan batu pelontar dan tombak terbang. Di tengah selat, jong raksasa Majapahit menjadi benteng bergerak, menabrakkan kapal ke kapal utama Mongol dan pelaut Majapahit berlarian melompat dan menyerang para pelaut Mongol. Di tengah kobaran perang laut, Laksamana Empu Kristo berhadapan dengan Laksamana Mongol dalam duel maut. Dengan satu ayunan tajam, Empu Kristo menumbangkan lawannya. Laut pun bersorak, Majapahit menang. Perang telah usai. Di balik kejayaan yang runtuh, Trowulan kini tinggal puing dan debu. Asap masih mengepul dan suara tangis menyatu dengan hembus angin pagi. Pasukan Mongol menyerah. Sebagian berlayar pergi, meninggalkan tanah yang mereka bakar sendiri. Namun, di antara reruntuhan itu, kehidupan perlahan berdenyut kembali. Para rakrian, prajurit, dan rakyat biasa saling menggenggam tekad. Tangan-tangan yang dulu mengangkat senjata kini menegakkan tiang-tiang istana. Api dapur menyala di sudut kota. Aroma nasi hangat menembus udara dingin. Luka dibalut bukan hanya dengan obat, tapi juga dengan harapan. Karena meski Majapahit pernah jatuh, semangatnya untuk bangkit tak pernah benar-benar padam. Segalanya mungkin telah berlalu. Istana runtuh, Panji terkoyak, dan kejayaan berubah jadi kenangan. Tapi di setiap jiwa yang bertahan, masih menyala api kecil. Api tentang keberanian, tentang cinta pada tanah ini. Dan selama api itu hidup, roh Majapahit akan terus bernafas.